Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makasih Bu Ucan yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan materi pada siang ini. Makasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para tim pembekalan dan tryout. Kemudian yang sangat kami muliakan dan kami doakan teman-teman guru PAI se-Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Sampai saat ini sudah 352 orang yang hadir. Peserta kita itu Bapak Ibu sekalian ada 1.300 orang lebih. 1.300 orang lebih, dan itu sudah tergabung di grup Telegram dan juga tergabung di 6 grup WhatsApp. Pertama sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah memulai aktivitas kita untuk bertugas di sekolah kita masing-masing, meskipun ada beberapa daerah dan wilayah yang memang belum memulai kegiatan pada hari ini. Karena memang ada edaran dari pemerintah, ada penambahan libur sepertinya, tapi untuk Sumatera Barat dan sekitar, kita tetap memulai dinas tugas pada hari ini tanggal 9 Mei 2022. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, sekarang sudah tanggal 9, besok tanggal 10. Maka kita semua harus terus latihan agar kita semua nanti tidak menyesal dan mengeluh nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 10 dan tanggal 11 itu akan dilaksanakan simulasi terkait persiapan teman-teman sekalian untuk melaksanakan pretest. Kemudian pada tanggal 12 itu sudah dimulai proses ujian pretest PPG PAI se-Indonesia. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan. Pertama, kita bersyukur pada tahun ini dilaksanakan pretest PPG. Dengarkan baik-baik bila perlu dicatat. Tahun ini pemerintah membuka skema besar-besaran untuk teman-teman mengikuti ujian pretest PPG PAI. Ujian pretest PPG PAI ini, Bapak Ibu sekalian, pintu masuk untuk masuk PPG. Setelah Bapak Ibu lulus pretest, masuklah dalam daftar antrian peserta PPG. Nanti Bapak Ibu akan menunggu pemanggilan untuk PPG. Setelah ada panggilan PPG, Bapak Ibu akan mengikuti pendidikan profesi selama 3 bulan. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan dites lagi kompetensinya yang disebut dengan UKIN dan UP, ujian kinerja dan ujian pengetahuan. Setelah lulus, Bapak Ibu nanti akan diberikan sertifikat pendidik. Setelah diberikan sertifikat pendidik, barulah nanti Bapak Ibu diusulkan pembayaran tunjangan profesinya. Atau bahasa kitanya sertifikasi. Ada teman memplesetkan sertifikasi katanya kan. Pitih itu artinya duit. Sertifikasi. Beda tipis sih. Untuk apa gunanya kita mengikuti ini? Demi lulusnya kita sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua kita bersyukur. Tahun ini dibuka keran seluas-luasnya untuk teman-teman guru PAI mengikuti pretest. Mau guru honor atau PNS, mau sekolah negeri atau swasta, mau udah lama ngajar atau baru ngajar kemarin, sepanjang itu akun siaganya aktif, valid, dan sinkron, maka akan ada panggilan di
akun siaganya untuk mengikuti pretest PPG. Terima kasih kepada Direktorat PAI Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah pada tahun ini berkat doa kita bersama, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang di pusat sana diberikan peluang sebesar-besarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tahun depan belum tentu ada pretest. Ini jadi catatan penting, catat itu. Tidak ada pilihan lain bagi teman-teman bahwa tahun ini wajib lulus. Catat itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pilihan bagi teman-teman selain daripada bahwa tahun ini wajib lulus pretest agar masuk dalam daftar antrian PPG. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak lulus pada tahun ini atau tidak mengikuti pretest pada tahun ini, maka kita tidak bisa menjamin apakah tahun besok ada pretest atau tahun berikutnya ada pretest lagi. Wallahu a'lam. Pretest ini disebut juga dengan uji kompetensi. Pretest ini disebut juga dengan uji kompetensi. Diukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibarat kata ini, pretest ini ibarat kata nih, kan ada pretest, ada post-test, kan begitu. Pretest ini adalah pintu masuk untuk PPG. Sedangkan untuk lulus PPG nanti ada post-testnya. Itulah yang disebut dengan UP, ujian pengetahuan. Kedua-duanya, mau pretest, mau UP, PPG, itu skemanya diatur oleh pusat. By design, by system. Secara online dan secara sistemik, secara sistem. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah tidak ada cara lain selain daripada Bapak Ibu harus lulus tahun ini. Yang kedua, tidak ada alasan lain selain daripada bisa. Nggak ada cerita tidak bisa, nggak bisa. Harus bisa. Oh, saya udah ini Pak, saya udah tua, saya udah ini, saya nggak ada cerita, wajib bisa. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu nggak bisa, minta tolong sama kawan yang bisa dan seterusnya. Nah, catatan berikutnya Bapak Ibu sekalian, catatan berikutnya, pretest kita ini online menggunakan dua perangkat. Menggunakan dua perangkat. Yang pertama, Bapak Ibu nanti harus mendownload, harus aktif WA dan Zoom di handphonenya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian harus di-download aplikasi Zoom-nya di handphone ini. Harus ada aplikasi Zoom di handphone. Yang kedua, harus ada aplikasi WhatsApp-nya untuk join di kelas online-nya, kelas grup-nya. Sampai hari ini saya sudah pastikan itu teman-teman sudah join di grup kelas pretest yang dibuat oleh panitia pusat. Yang kedua, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mendownload di Android-nya, yaitu Zoom. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan dipantau oleh Zoom. Jadi nanti kayak gini, dipantau oleh Zoom dan kita berada di depan laptop. Zoom-nya kurang dari 2 meter, dari laptop kita, dari tempat kita mengerjakannya, kita dipantau begini nanti. Dan kita mengerjakan soal di laptop kita atau di komputer kita masing-masing. Jadi di handphone kita ini pastikan semuanya memiliki HP Android, pastikan di HP Android-nya ada WhatsApp dan Zoom. Itu pertama. Yang kedua, ujian Bapak Ibu nanti menggunakan laptop. Disarankan menggunakan laptop. Kalau di komputer bisa nggak? Bisa. Tetapi bila mana listrik mati, maka wassalamlah jadinya tes kita. Gagal total. Maka laptop itu gunanya dia menyimpan baterai, tetapi tetap kita standby-kan charger kita. Bapak Ibu sekalian, aplikasi apa yang digunakan untuk pretest itu? SIB. Aplikasi SIB, dan itu sudah dikirimkan aplikasi untuk link untuk menginstalkannya ke laptop masing-masing. Bapak Ibu, hari ini tanggal 9 ini
hari terakhir untuk mendownload, menginstal SIB. Ada beberapa poin penting yang wajib kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan banyaknya pertanyaan. Terkait dengan banyaknya pertanyaan, izinkan saya ini Bapak Ibu menampilkan daftar pertanyaan teman-teman. Sebentar Bapak Ibu sekalian, menampilkan daftar pertanyaan teman-teman se-Indonesia yang dirangkum oleh Panselnas. Dirangkum oleh panitia pusat, ini dia. Nah, baik. Saya share screen ya. Mana dia daftar pertanyaan teman-teman, ini dia. Bisa dilihat Bapak Ibu? Oke, ini dia. Nah, ini dia. Bapak Ibu sekalian, di grup sudah dibagikan ini sebenarnya. Di grup kita sudah bagikan ini. Bentar ya. Bisa geser dulu lah. Ini agak ini. Bapak Ibu calon peserta pretest. Ini petunjuk di atas, baca baik-baik, baca berulang-ulang sampai paham. Baca dulu sebelum bertanya. Nah, Bapak Ibu calon peserta pretest, berikut pertanyaan yang sering muncul di persiapan kita pretest PPG PAI tahun 2022. Ada pertanyaan. Q ini artinya question, A ini artinya answer. Q pertanyaan, A jawaban. Panduan instalasi aplikasi seleksi ada di sini. Ada panduannya di sini. Kalau kita klik ini, kita akan diarahkan ke sini. Bapak Ibu sekalian, seleksi PPG Kemenak RI. Nah, nanti akan muncul nanti web kemenak.go.id yang di sini seleksi ppg.kemenak.go.id. Ada panduannya di sini. Nah, oke, ada panduannya di sini. Kemudian kita balik lagi ke WhatsApp kita tadi. Masih bisa dilihat sebentar. Saya stop dulu share screen-nya supaya nanti tidak itu. Nah, kita lagi ke ini. Jadi panduannya sudah ada di sini. Sekarang dunia digital itu sekarang main link aja Bapak Ibu. Kita harus familiar dengan link-link ini dan bisa masuk dengan mengklik link ini, kita bisa masuk dan melihat informasi terbaru. Yang kedua, download aplikasi instalasi aplikasi seleksi laptop OS Windows. Ada linknya di sini. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian laptop Mac, ini linknya di sini. Laptop Mac, nah ini linknya untuk mengunduhnya sesuai dengan spesifikasi laptop kita masing-masing. Jika sudah diinstal, tahapan selanjutnya apa ya? Kalau udah diinstal yang di atas ini, yang salah satu yang di atas ini, tahapan selanjutnya unduh dan buka setting SIB-nya. Setting SIB-nya. Setting SIB itu nanti ada nanti IXE dan SIB yang kami kirimkan di grup itu. Nah, ini dia. Ini EXE1 itu untuk menginstal. Kemudian untuk login untuk ujian ini yang dua ini mulai seleksi. Nah, itu udah kita kirimkan di grup Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut membahas pertanyaan teman-teman kita tadi. Waduh, chat lagi dia sebentar. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Bentar, ini lagi macet. Nah, ini dia. Baik. Diingatkan lagi. Apa password masuk aplikasi? Passwordnya adalah seleksi. Apa passwordnya? Seleksi. Kapan waktu seleksi?
Jawabannya, waktu uji coba sesuai sesi seleksi masing-masing, yaitu tanggal uji coba 10 dan 11 Mei. Ini waktu uji coba sesuai dengan sesinya Bapak Ibu masing-masing. Diinformasikan, udah diatur sedemikian rupa dibagi sesinya. Kemudian waktu seleksi sesuai dengan yang tertera pada kartu tes. Kapan waktu ujian Bapak Ibu? Sesuai dengan yang tertera di kartu tes Bapak Ibu. Yang terbaru maksudnya yang sudah kemarin sempat ada berselisih jadwalnya, tetapi yang dipegang itu adalah yang tertera di kartu ujian terbaru Bapak Ibu, yang Bapak Ibu unduh dari akun Siaga. Kemudian waktu uji coba ini simulasi. Kapan Bapak Ibu simulasi? Bapak Ibu simulasi tanggal 10 dan tanggal 11 Mei. Jadwalnya sesuai dengan informasi yang ada di aplikasi Bapak Ibu. Kapan aplikasi SIB harus sudah terinstall pada laptop? Aplikasi SIB terinstall maksimal tanggal 9 Mei 2022 sebelum pelaksanaan uji coba pretest. Hari ini terakhir. Bapak Ibu, hari ini terakhir, semuanya wajib terinstall. Kemudian, ini ada yang ini sebentar ya Bapak Ibu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Username dan password. Nah, bentar. Apakah wajib mengikuti simulasi atau uji coba? Kita sangat sarankan Bapak Ibu mengikuti simulasi atau uji coba agar kita tahu apakah perangkat kita sudah siap digunakan atau belum ketika pelaksanaan seleksi. Pertanyaannya, apa username dan password seleksi? Username dan password seleksi tertera pada kartu tes. Username-nya itulah nomor siaga Bapak Ibu. Kemudian password seleksinya ada angka yang di bawah nomor akun siaga Bapak Ibu. Di bawah nomor username Bapak Ibu yang di kartu tes sebelah kanan atas itu. Aplikasi seleksi harus tersambung koneksi internet. Apakah harus tersambung dengan koneksi internet? Jawabannya iya. Pastikan memiliki koneksi internet yang stabil. Pertanyaan berikutnya, perangkat yang harus digunakan saat pretest. A. Laptop yang terinstall aplikasi SIB dan handphone yang terinstall aplikasi Zoom. Itu dua perangkat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apakah satu perangkat laptop bisa digunakan lebih dari seorang peserta pretest? Jawabannya tidak bisa. Satu perangkat hanya bisa digunakan satu akun siaga peserta pretest. Bagaimana jika terjadi perbedaan sesi pada kartu peserta yang sudah dicetak dan tampilan pada akun siaga? Jawabannya, cetak kembali kartu peserta pada akun siaga untuk sesi terupdate. Apakah foto dalam kartu peserta pretest bisa diupdate? Jawabannya bisa. Hanya menunggu verifikasi dan validasi oleh admin pada hari kerja. Kemudian cetak kembali kartu peserta antara tanggal 10 atau 11 Mei 2022. Itu pun kalau operator siaganya cepat respon. Tapi kalau operator siaganya masih liburan lebaran atau masih santai, maka kekhawatiran kita adalah karena ketika kita merubah foto profil kita di akun siaga, itu harus kita ajukan verifikasi lagi, verbal lagi. Nanti ketika sudah di-approve oleh operator, barulah nanti kita bisa di-update akun kita dan foto kita udah terupdate di akun siaga kita. Itu hanya bisa dilakukan
antara tanggal 10 dan 11 Mei 2022. Jadi komunikasikan dengan operatornya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di kartu ujian itu wajib ada foto profil. Di kartu peserta itu harus ada foto profil. Apakah calon peserta pretest yang sudah mengikuti pretest di guru kelas bisa mengikuti pretest guru PAI? Jawabannya bisa, boleh, berhak mengikuti dengan syarat disiaganya dia terpanggil untuk mengikuti pretest. Syarat untuk bisa pretest itu bahwa yang bersangkutan dipanggil di siaga. Ada panggilan di akun siaganya. Apakah bisa mengganti sesi? Apakah bisa mengganti sesi jadwal uji coba pretest dan pelaksanaan pretest? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa diganti jadwal, tidak bisa diundur. Jadwal sesuai yang tercantum dalam kartu kita masing-masing. Kemudian, apakah tempat uji coba pretest dan pelaksanaan pretest harus menggunakan kursi dalam ruangan? Ya, tidak harus. Yang penting, ruangan Bapak Ibu memiliki jaringan internet yang stabil. Kemudian bisa dipantau oleh kamera Zoom. Pertanyaan lagi, apakah boleh didampingi operator saat pelaksanaan ujian atau pretest? Jawabannya tidak boleh. Saat pelaksanaan pretest hanya ada satu peserta seorang diri saja. Apakah bagaimana dengan calon peserta pretest yang tidak memiliki perangkat laptop sesuai spesifikasi aplikasi STB? Jawabannya, untuk meminimalisir trouble saat proses ujian berlangsung, sebaiknya sebelum hari pelaksanaan ujian calon peserta meminjam laptop kepada kerabatnya yang sesuai dengan spesifikasi. Arti kata wajib punya perangkat, wajib punya laptop. Kalau nggak punya, pinjam dulu. Atau numpang di komputer sekolah dengan catatan aplikasinya terinstal di labor itu. Minimal untuk komputer yang digunakan. Alamat yang ditulis pada fakta integritas. Jawabannya alamat sesuai dengan KTP calon peserta. Sekali lagi, ini sering banyak pertanyaan nih. Alamat yang ditulis pada fakta integritas, jawabannya alamat sesuai dengan KTP calon peserta. Manakah yang disebut dengan nomor peserta ujian? Nomor peserta ujian adalah nomor akun siaga. Apa saja yang harus dikirim secara japri kepada pengawas sesaat sebelum pelaksanaan pretest? 1. Kartu peserta. 2. KTP. 3. Fakta integritas. 4. Foto selfie menggunakan pakaian yang digunakan pada saat pretest sambil memegang kartu peserta dan KTP. Jadi kartu peserta dan KTP dikirim 2 jam sebelum pelaksanaan pretest dalam satu file PDF. Ini penting Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dan kekeliruan kita. Sekali lagi, kartu peserta, KTP, fakta integritas. Kemudian foto selfie menggunakan pakaian yang digunakan saat pretest sambil memegang kartu peserta dan KTP. Nah, dikirim 2 jam sebelum pelaksanaan pretest dalam satu file PDF. Kartu peserta, KTP, fakta integritas, foto selfie, itu satu PDF. Disatukan dia PDF. Jadi satu PDF aja yang dikirim ke pengawas ujian. Apakah boleh menggunakan Zoom dan nomor WhatsApp orang lain di grup pretest? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Pada Zoom dan grup WhatsApp harus nama yang sesuai dengan nama yang tertera pada kartu peserta. Sekarang instruksinya adalah Bapak Ibu silakan di-rename namanya. Apakah nama di Zoom Bapak Ibu yang sekarang ini sudah sesuai nama asli di KTP Bapak Ibu atau belum? Kalau belum, nanti tolong di-rename. Bagaimana cara merename-nya? Klik partisipan,
di Zoom Bapak Ibu, klik nama Bapak Ibu, kemudian klik rename, ubah nama, tulis nama asli Bapak Ibu. Kalau masih ada juga namanya Vivo di sini, maka ganti Vivo itu dengan namanya Rimelvi. Nah, wajib nama kita masing-masing. Begitu juga nama di WhatsApp. Jadi nggak boleh pakai nomor orang lain, nggak boleh pakai Zoom orang lain. Harus kita Zoom atas nama kita gitu. Saat mencoba membuka aplikasi mulai seleksi Kemenak, tiba-tiba terbukanya oleh MS Office atau aplikasi selain SIB. Jawabannya, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Kalau terjadi kasus seperti ini nanti, klik kanan pada file kedua mulai seleksi Kemenak, pilih Open With, klik Browse Another Application, pilih program files x86, pilih folder Save Exam Browser, pilih Save Exam Browser, selesai. Apakah fakta integritas ditulis tangan? Jawabannya, keterangan pada template blanko fakta integritas ditulis tangan dan tanda tangan basah tanpa materai. Tanpa materai, nggak pakai materai. Jadi Bapak Ibu tolong dibaca ini semua. Seluruh pertanyaan Bapak Ibu udah terangkum di sini semua. Bolehkah ada pendamping ketika pelaksanaan ujian? Selama proses ujian tidak diperbolehkan ada pendamping, kecuali sebelum pelaksanaan atau masa proses persiapan. Adakah kisi-kisi pretest? Ini jawabannya, kisi-kisi pretestnya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kita coba lihat. Kisi-kisi pretest itu sudah kita kirimkan di grup kita masing-masing, dan Bapak Ibu nanti bisa mempelajari kisi-kisi tersebut dan menguasai materinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini nah ini kisi-kisi. Nah, kita klik di sini, nanti dia akan keluar kisi-kisi calon peserta PPG 2022. Sebenarnya Bapak Ibu, informasi itu sudah lengkap dikirimkan. Maaf nih jaringan atau apa ini masih mutar-mutar dia. Informasi itu sebenarnya sudah lengkap disampaikan di apa namanya itu di website pendiskemenak.go.id. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan. Kisi-kisi ini soal nanti sebanyak 120 butir soal. Dimulai soal pertama tentang konsep zakat tanah yang disewakan, sampai nanti soal terakhir yaitu ragam penulisan karya tulis ilmiah. Itu dia. Nah, semuanya pasti sudah mendapatkan kisi-kisi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Ini ada link YouTube yang juga apa namanya itu, yang juga bisa jadi panduan Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya itu mengerjakan proses instalasi. Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan yang saya tampilkan ini grup yang ke-6 pretest PPG. Karena seluruh teman-teman yang mendaftar di kelas intensif itu sudah 6 grup, dan ini ada link tryout Google Form, link-link inti kita bagikan. Teman-teman bisa mengerjakan, ini link untuk mengerjakan, ini link hasil bisa dilihat. Nah, di sini contoh, ini kita lihat link hasil ya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat link hasil teman-teman ini. Sebentar, bentar. Oh, ini link Google Form-nya, sorry. Ini link Google Form-nya. Kita lihat link hasil, untuk link untuk melihat hasilnya ini. Bentar, untuk melihat hasil kita intensif mengajak teman-teman untuk mengerjakan soal-soal, dan
Ini dia Bapak Ibu sekalian, dari 120 butir soal itu, ini link sudah dikerjakan oleh ribuan orang. Oleh ribuan orang, dan ini lama loadingnya. Bapak Ibu sekalian, dari 120 butir soal itu dan sudah dikerjakan oleh ribuan orang, dan ini kita latih, kita suruh teman-teman untuk terus mengulang-ulang latihannya agar nilainya tinggi. Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu ada nilainya yang di atas 100. Target kita di tryout ini, semua teman-teman dari 120 butir soal itu wajib betul 100 paling rendah. Kenapa demikian? Kalau di PPG Bapak Ibu, kalau di PPG yang sedang dijalani oleh teman-teman yang ujian UP kemarin, dari 120 butir soal itu wajib betul 84 butir baru lulus. Nah, kalau teman-teman yang pretest, yang tryout, kami sarankan wajib betul 100. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah teman-teman sudah mengulang-ulang, dan terakhir tadi yang mengerjakan jam 13.32. Jadi Mira Silvia udah 85, ada yang dapat 98, ada 119. Ini Bu Rosi dari Sumbawa, ada yang dari Bukit Tinggi, ini se-Indonesia Bapak Ibu sekalian. Ada yang 120/120 dari Helmi Nurhayati. Ini yang tinggi-tinggi berarti sudah berulang-ulang dan sudah mempelajari soalnya dan kunci-kunci soalnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian contoh jawaban itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tryout kita, di tryout pembekalan kita itu, kita berikan tryout secara intensif di Google Form dan juga link-linknya. Dan ini akan berlanjut terus pada tanggal 10, 11 itu besok, dan tanggal 11 kita adakan tryout akbar. Semua teman-teman wajib wajib mengerjakan soal-soal. Ini materi inti juga kami kirimkan di grup khusus. Hanya di grup khusus yang mendaftar, tidak untuk dipublikasikan di luar. Bapak Ibu sekalian, ini dia yang tadi kami bilang, ini SIB1 ini untuk mendownload aplikasi SIB-nya di laptop masing-masing. Sedangkan untuk memulai nanti akan dijelaskan oleh Pak Asri nanti. Sedangkan untuk memulai seleksi nanti akan ditayangkan oleh Pak Asri nanti ya. Memulai seleksi itu nanti di yang kedua ini, yang login. Nah, untuk loginnya masukkan nomor siaga kita, untuk passwordnya nanti password yang tertera. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini panduan seleksi tadi sudah kita lihat sekilas, nanti kita tayangkan. Bapak Ibu, kemudian yang terpenting kita intensif. Sebentar, saya ingin lihatkan mana dia Telegram kita. Ini dia ya, Bapak Ibu sekalian. Di Telegram kita juga intensif mengerjakan soal-soal Telegram pretest PPG PAI 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah di Telegram ini intensif. Di Telegram ini kita intensif mengerjakan soal-soal setiap hari. Kemarin saya baca materi yang akan diujikan ke Bapak Ibu nanti. Oh ya, ini ada petunjuk bagi teman-teman yang baru join di Telegram, ada petunjuknya di sini. Di sini dijelaskan, ini sedang proses jalan dia. Bapak Ibu sekalian, di sini soal acak dimulai dari sini gitu ya. Jadi, nah ini foto kita tadi saya sudah kontrol picture gitu ya, dan sudah saya kirimkan fotonya di grup Telegram. Nah, Bapak Ibu sekalian, di grup Telegram ini kita sudah banyak, udah ratusan soal kita kirimkan untuk latihan. Dan
dan kawan-kawan bisa mengerjakan soal-soal itu. Maaf, ini sedang proses kayaknya. Sabar Bapak Ibu sekalian. Nanti kita coba baca beberapa butir soal. Nah, jadi nanti saya arahkan mulai dari sini. Klik di sini. Ini kita akan ketemu di klik angka 1. Ini nanti ketemu ke soal teratas sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian lagi, bentar. Ini sedang proses. Nah, ini banyak yang dulu. Contoh ini soalnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang keistimewaan orang berilmu, diantaranya adalah kecuali. Jadi nanti ada soal karena ini ada di kisi-kisi berbunyi seperti ini. Jawabannya kuncinya adalah E. Ketika saya klik E, maka akan ada tanda checklist. Berarti jawaban saya benar. Kalau saya klik A atau B atau C atau D, dia akan salah, merah. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, mencari ilmu. Hadis adalah hadis dhaif dari sisi perawi. Akan tetapi kandungan matanya sejalan dengan ajaran Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin. Ini juga soal diambilkan dari kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari mana soal itu dimulai. Bapak Ibu sekalian, sebentar. Ketika kita klik yang tadi, kita akan diarahkan soal yang teratas sekali. Nah, ini kita akan udah ratusan soal-soal hot yang sesuai dengan materi yang akan diujikan, baik itu sejarah, hadis, tafsir, pedagogik, dan lain sebagainya, Bapak Ibu semuanya. Dan ini lengkap di sini, tinggal teman-teman mengerjakannya saja. Dan soal ini sudah dikerjakan oleh banyak sekali teman-teman se-Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, sudah berapa yang mengerjakannya, nanti bisa dilihat di sini berapa orang yang betul, berapa orang yang salah mengerjakannya. Nah, oleh karena itu kami menyarankan waktu masih ada, apalagi teman-teman yang akan ujian di tanggal 15, itu masih ada waktu. Sekarang tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 4 hari lagi. 10, 11, 12, 13, 14. Ada 5 hari lagi untuk latihan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, seperti kami posting di grup WA, seperti kami posting di grup WA Bapak Ibu sekalian, bahwa kunci trik untuk lulus itu, ini dia kami bentar, untuk lulus itu bentar. Ini dia. Kemarin saya sudah posting itu. Bentar Bapak Ibu, saya bacakan lagi ya. Untuk lulus itu, bentar. Bentar Bapak Ibu, ini sedang proses. Nah, bentar. Nah, ini dia. Nah, ada pesan saya di grup WhatsApp tersebut. Penting untuk kita semua bahwa baca dan pahami kisi-kisi soal. Baca dan kuasai materi atau pointer materi dan modul. Lakukan tryout berulang-ulang. Semua infrastruktur udah oke. Laptop, instalasi, jaringan internet, listrik, HP Android, Zoom, dan WAG-nya udah oke. Bersedekah pembuka rezeki. Perbanyak doa dan ibadah. Tahajud duha jangan lupa. Minta doa orang-orang yang terdekat. Yang terpenting, fokus, serius, dan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus tryout itu gunanya apa? Baik itu tryout di Telegram maupun tryout di Google Form itu yang kita bimbing dan yang kita bimbing, gunanya menggiring kita menguasai materi.
gunanya menggiring kita menguasai materi. Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas intensif kita, coba ikutilah petunjuk yang sudah kita berikan. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian baca modul-modul modul-modul yang sudah kita kirimkan. Nah, contoh ini ada pointer materi. Pointer materi ini Bapak Ibu sekalian, ini wajib Bapak Ibu kuasai. Ini pointer materi yang saya maksudkan yang ini nih. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita juga kirimkan soal-soal atau file soal tryout itu di grup dan mudah-mudahan nanti. Nah, mana pointer materi yang saya maksud? Pointer materi yang kita maksud itu adalah sebentar Bapak Ibu, yang ini nih, untuk memudahkan kita bentar Bapak Ibu, ini sedang dibuka. Bentar. Pointer materi yang kita maksud itu adalah materi-materi apa saja nanti yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti. Yang akan ditanyakan ke Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu sekalian. Bentar, ini sedang proses. Bentar Bapak Ibu sekalian, sedang itu kayaknya. Sedang proses, sorry. Ini masih ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa nanti setelah saya menyampaikan penguatan ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan dari Pak Asri nanti terkait dengan persiapan instalasi kita. Karena pada hari ini terakhir kan, pada hari ini terakhir proses instalasi Bapak Ibu semua. Ini dia, udah tampil dia Bapak Ibu, sorry. Yang saya maksudkan pointer materi adalah ini. Nah, ini dia. Udah kelihatan kan? Bentar, sedang proses. Sorry Bapak Ibu sekalian. Aduh. Mana dia? Bisa dilihat Bapak Ibu semuanya? Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi ini materi-materi sesuai dengan kisi-kisi 2022 itu. Tadi kan konsep zakat tanah yang disewakan. Ada yang menyewa tanah. Ada orang yang menyewakan tanahnya. Kemudian ada si penyewa. Menurut jumhur ulama, siapakah yang mengeluarkan zakatnya? Jawabannya adalah si penyewa menurut jumhur ulama. Begitulah. Jadi kita harus kuasai. Ini materi fikih. Fikih apa saja yang ditanyakan? Ini semuanya nih. Mulai dari konsep zakat tanah yang disewakan sampai nanti konsep hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam, ajaran Islam. Di sejarah SKI apa saja yang akan diujikan? Mulai dari kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab sampai nanti kepada Islam di Australia. Siapa yang bawa Islam di Australia? Pembawa Islam di Australia itu pedagang dari Makassar atau pelaut dari Makassar. Islam di Eropa. Abad pertengahan itu Islam berjaya di Eropa, ya, di Andalusia, Islam di Amerika, Islam di Afrika. Dakwah Islam Wali Songo, dakwah Islam Nusantara, Islam di Nusantara. Ini Bapak Ibu, ini materi pelajaran SMA, PAI SMA, ini yang diajarkan. Maka Bapak Ibu guru TK, guru SD, SMP, SLB, tolong nanti dibaca betul materi. Kalau guru SMA oke lah,
Ini materi kelas 12 SMA ini, kebetulan saya ngajar di SMA. Nah, relatif lebih mudah menguasai materi. Tetapi bagi kita guru TK, SD yang selama ini tidak ada berbicara tentang ini, wajib kita belajar. Karena soal itu sama semuanya. Mau guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, soal pretest itu sama Bapak Ibu. Akidah akhlak, mulai dari akhlakul karimah, sampai konsep kebebasan manusia dalam konteks takdir Allah. Al-Quran hadis, ini soal tadi malam saya kirim, saya arahkan teman-teman ke grup Telegram. Konsep tafsir secara istilah, tafsir birro'i, tafsir bil maksur, tahlili, maudhu'i, dan seterusnya. Sampai ta'kidul kitab pada hadis. Jadi tentang hadis sahih, hadis dhaif, dan seterusnya. Kemudian teori belajar dan pembelajaran. Ini udah banyak nih soal-soalnya kita di Telegram dan juga di Google Form ini. Nah, behavioristik, kognitif, konstruktivistik, humanistik, teori belajar sosial, IPK, orientasi abad 21 dan seterusnya, TP, ACK dan seterusnya. Ini materi-materi ini juga kita selipkan di ada materi, ada soal. Nah, ada di grup Telegram dan juga di grup WA. Perkembangan peserta didik, evaluasi pembelajaran, karya ilmiah. Nah, ini terakhir PTK dan tentang ragam karya tulis ilmiah. Inilah yang akan diujikan nanti kepada Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, di di grup WhatsApp kita, di grup Telegram kita itu materi-materi itu semua kita kirimkan semuanya kepada Bapak Ibu dan contoh-contoh soalnya agar apa? Dengan mengerjakan soal itu agar kita terlatih untuk mengerjakannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sarankan tidak ada pilihan lain untuk Bapak Ibu selain daripada Bapak Ibu harus lulus pretest tahun ini. Karena tahun depan kita belum tentu ada pretest tahun depan. Itu bocoran yang kita dapat dari pusat. Nah, oleh karena itu, kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa nanti ketika ujian nanti Bapak Ibu sekalian tolong tolong betul-betul fokus dan serius. Soal-soal yang akan diujikan ke Bapak Ibu nanti adalah soal-soal yang berbasis soal-soal yang hot, soal-soal yang tingkat kesulitannya luar biasa. Maka ada kadang-kadang soal itu dengan stimulasi yang banyak, soal-soal yang prolog atau pengantarnya panjang-panjang. Maka kita harus mencari kata kuncinya. Apa yang menjadi kata kunci di soal tersebut? Nah, ini yang menjadi penting kita kita pahami. Jadi contoh Bapak Ibu sekalian, saya tampilkan satu soal umpamanya, bentar. Kita cari satu soal dulu. Nah, contohnya ini. Kita berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project. Dibikinnya lah 1, 2, 3, 4, 5, 6 urutan-urutan itu. Kalau ada minimal 1, 2 harus kita tahu. Urutan nomor 1, nomor 2 itu apa? Penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan project, dan terakhir menguji hasil dan mengevaluasi. Setidaknya 2 pertama dan 2 terakhir itu harus tahu kita. Nah, nanti kita akan menyusun mana urutan yang benar. Mana urutan yang benar berdasarkan pernyataan ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, urutan yang benar itu yaitu ada di A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ini urutan nomor urutan yang benarnya. Jadi nanti kalau kita tidak tahu, kalau diacaknya 1, 2, 3 sampai 6 ini,
terus kita disuruh menyusun. Ini banyak soal-soal yang beginian ini muncul Bapak Ibu sekalian. Ini satu lagi. Soal ini satu lagi Bapak Ibu sekalian. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Nah, yang ditanyanya adalah urutan langkah yang tepat adalah model pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL urutan yang benarnya adalah kuncinya di sini ada ada B gitu ya. 2 3 1 4 gitu. Kemudian ini lagi satu lagi. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan menggunakan KKM. KKM lah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. Apa saja yang diperlukan untuk KKM itu Bapak Ibu sekalian? Jawabannya di sini adalah C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Ini jadi harus tahu kita. Itu udah soal yang relatif mudah itu. Nah, inilah contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja pengantar dari saya kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan mendengarkan penjelasan terkait SIB oleh Bapak Muhammad Asri yang sudah hadir di ruang virtual kita ini. Nah, untuk pertanyaan kita stop dulu, dengarkan saja penjelasan itu. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, sorry. Kita sudah kirimkan modul-modul ke seluruh grup. Modul-modul ini tolong nanti Bapak Ibu dibaca. Tolong nanti dibaca Bapak Ibu sekalian ya. Modul-modul itu tolong dibaca. Mohon maaf saya tampilkan dulu ya. Ntar modul-modul itu tolong dibaca dan kita pelajari karena harus banyak membaca kita Bapak Ibu sekalian dan harus harus banyak menguasai materi gitu ya. Sebentar kita tayangkan gitu ya. Di grup-grup kita sudah kirimkan sebenarnya modul-modul tersebut. Dan ada berbentuk link, ada berbentuk file PDF juga. Bentar Bapak Ibu semuanya. Ya. Tahun depan kemungkinan tidak ada pretest, maka tidak ada pilihan lain selain dari wajib lulus pretest tahun ini. Target maju bersama, hebat semua, lulus semuanya pretest PPGP. Nah, kemudian bentar. Nah, ini dia modul-modulnya. Modul-modul ini tolong nanti dibaca. Karena kenapa demikian? Karena ini dia rinciannya Bapak Ibu. Modul profesional fikih SK Akidah Akhlak Hadis KB1 itu ada 4 soal. Soal nomor 1 dan sampai nomor 4. Jadi di KB2 ada 4 soal, itu soal nomor 5 sampai nomor 8. Di KB3 ada 4 soal, itu nomor 9 sampai 12. KB4 itu ada 3 soal, itu nomor 13 dan 15. Nah, ini kan KB3, ini KB1, ini KB4, ini KB2, karena ada kode-kodenya ini. Nah, jadi arti kata soal nomor 1 dan 4 materinya ada di KB1. Mana KB1? Ini dia KB1. KB1. Di KB1 ini ada soal nomor di KB1 ini, KB1 ini maksudnya. KB1 ini ada soal nomor 1 sampai 4. Ini tentang modul fikih gitu ya. Ini yang modul fikih maksudnya, modul fikih. Karena modul itu kan ada modul fikih, ada modul SKI, ada modul akidah akhlak dan seterusnya. Nah, jadi nanti tolong dibaca betul Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin yang sementara. Kalau ingin join di latihan di kalau Bapak Ibu ingin join latihan dan di grup di
di grup Telegram secara intensif dan juga di Google Form yang kita kirimkan tadi. Silakan nanti Bapak Ibu mendaftar secara resmi, nanti kita joinkan ke grup khusus tersebut dan mari kita belajar bersama dan mari kita lulus bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kirimkan di live chat ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dengan ikhtiar kita maksimal, mudah-mudahan nanti